Halo everyone, kembali lagi bersama aku, Rudian. Oke, mungkin dari beberapa dari kalian belum tahu dari mana asalku ya. Aku dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studinya Ekonomi Pembangunan. Di konten kali ini aku akan membahas metode matematis lagi, yaitu simplex. Dia apa sih itu simplex? Simplex itu adalah metode matematis untuk mencari solusi optimal dari suatu masalah yang mempunyai banyak batasan atau constraint dalam suatu program linier. Seperti itu. Nah, pemilihan solusi optimalnya itu juga antara maksimasi dengan minimasi itu tergantung dengan masalahnya. Yang perlu digarisbawahi adalah masalah di sini itu sudah jelas mempunyai banyak batasan dan termasuk dalam program linier. Seperti itu. Oke, karena ini konten mengenai metode matematis, aku nggak akan berbanyak-banyak teori di awal. Langsung ke contoh soal saja, nanti sembari melihat soal, aku akan mencoba menjelaskan, sharing sedikit demi sedikit apa yang aku pahami. Oke teman-teman, inilah soalnya yang diberikan Pak Gigi di mata kuliah Matematika Bisnis di pertemuan terakhir ya. Jadi fokus di sini dulu, teman-teman. Out of the topic ya. Sorry kalau videonya cuma ala kadarnya, karena emang alatnya kayak laptop itu ketinggalan di kos. Jadi ini sedang pulang kampung, ngonten ya seadanya, karena ini juga sebenarnya tugas, cuman ya bikin enjoy aja gitu kan. Oke, balik lagi ke topik. Inilah contoh soal kita untuk memaksimasi bilangan-bilangan berikut itu. Oke, di sini ada P sama dengan 2x1 ditambah 5x2, x1 ditambah 2x2 kurang atau sama dengan 40 dan bla 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 bla. Oke, masuk ke jawaban. Ini kita pindah ruaskan ya, dari P sama dengan 2x1 sama ditambah 5x2, kita pindah ruaskan, kita P-nya masukkan ke sini, artinya menjadi minus semua. Lalu di sini berarti nilainya 0, 0 kita bikin di kanan saja. Jadi nanti 2x1 minus 5x2 nya kita taruh kanan. Jadi kita taruh kiri, jadi sama dengannya di kanan agar rata itu. Nah, ini kita harus sama dengankan dengan 0 supaya kita bisa tabelkan ya. Oke, di tabel atau tabel pertama, poin-poin yang teman-teman harus pahami adalah cara membuat tabelnya. Di sini pertama ada basis P, X1, X2, S1, S2, S3, S4, RHS ini adalah solusi ya, dan R itu adalah rasio tuh. Oke, terus ini kita mendapatkan dari mana nih angka-angka kayak 1, min 2, min 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 itu mendapatkan dari mana? Nah, kita balik dari sini. Ini kan sudah jelas, satu dia mempunyai 1 di awal ya, ini P. Nah, dia mempunyai 1, lalu minus 2, minus 5 ya. Terus dia juga mempunyai nilai apa lagi? Dia tidak mempunyai nilai S1, S2 atau S3 apapun, 0 ya. 0 berarti ya, kosong ya. Sampai ke rasionya. Lalu dia di bilangan kedua dia memiliki
di baris kedua, di kolom kedua dia S1 nya itu memiliki 1 ya, mulai X1 nya 1 di sini ditulis, lalu X2 dia memiliki X2 nilainya 2 ditulis ini. Intinya kita harus memindahkan ya. Ketika di sini itu variabel yang nggak ada, berarti kalian tulisnya 0, itu aja ya, simpelnya gitu. Kalian harus memindahkan yang semula dari sini itu kalian pindahkan ke sini dengan mensinkronkan variabel-variabel yang ada. Nah, semoga kalian bisa nangkep poinnya ya. Jadi di sini kan di bilangan ini dia mempunyai X1, dia mempunyai positif 2X2 ya, dia mempunyai S1, dia mempunyai 40 ya. Berarti pada X1 nya dia mempunyai 1, kan tadi punya 2X2 berarti dia punya 2X2 nya, lalu pada S1 nya dia mempunyai 1, lalu pada RHS nya dia mempunyai 40 dan seterusnya bawahnya seperti itu. Nah, masuk ke garis ini. Nah, ini langsung saya kerjakan. Kenapa? Karena emang tadi sebelum saya membuat video ini saya kerjakan mendadak, saya langsung riset, jadi ini fresh langsung dari pengetahuan saya. Ini kan yang dikatakan baris kan ke samping ya, horizontal, ke bawah kan kolom. Nah, yang ke bawah ini dinamakan kolom kunci. Untuk menentukan kolom kunci ini kita harus menemukan bilangan negatif paling kecil lah, bilangan negatif paling kecil. Nah, di antara yang lain ini kan bilangan negatif paling kecilnya di sini kan, berarti ya di X2 ya, di X2 berarti kolom kuncinya berhak di sini. Sedangkan yang horizontal itu adalah baris kunci. Untuk menentukan baris kunci, dia melihat dari RHS positif paling kecil. Nah, RHS-nya di sini kan udah ketahuan, yang paling kecil kan positif 14. Jadi langsung ditarik seperti ini. Nah, pivot itu adalah elemen kunci ya, elemen kunci. Nah, jadi kalian harus hafalkan kolom kunci, baris kunci, dan pivot atau elemen kunci. Oke, kita masuk ke operasi baris dasar. Nah, ganti S4 dengan X2. Kenapa? Karena S4 itu sudah menjadi istilahnya dia digeser karena dia RHS-nya paling kecil. Nah, digantinya dengan X2. X2 itu adalah variabel baru ya. Nah, di sini di S4 ini dihilangkan, dia diganti dengan X2. Di sini nanti hasilnya akan di sini ya. Nah, ini dia akan menjadi X2. Lalu selanjutnya kita harus memperbarui semua elemen yang di dalam sini ya, di dalam tablo atau tabel pertama ini. Jadi kita harus mengoperasikan semua baris kolom di tabel ini gitu. Nah, berikutnya pada baris P baru, di baris ini itu harus baru. Jadi baris P baru itu baris P yang lama ditambah dengan 5 dikali baris X2 yang baru. Baris ini sekarang namanya X2 ya kalau di sini. Nah, kenapa 5? 5 itu karena ini kalian harus melihat ini. Nah, ini kan bentar.
juga biasanya. Jadi hasil perkalian itu atau bilangan pengalian itu diperoleh dari kolom kunci yang akan dirubah lalu dibagi dengan pivot. Nah, kita kan mau merubah P ini ya, berarti kita harus mengambil bilangan yang terlewati kolom kunci. Nah, bilangan yang terlewati kolom kunci kan yang ini, kan? Ini kan kolom kunci terlewati. Nah, yang mau dirubah ini, berarti ini kan, ini dinamakan bilangan target kalau nggak salah. Nah, bilangan target. Setelah itu, setelah kita menemukan ini kita bagi dengan pivot. Minus 5 dibagi 5 kan hasilnya 5. Jadi plus 5. Makanya di sini plus 5 karena dibagi dengan 1. Tambah. Akhirnya berikut, setelah ketemu dengan hasilnya kita operasikan, ya kan? Itu kita taruh sini P barunya. Nah, kita masukkan ke sini. Ulangi cara yang sama, kita buktikan lagi baris S1 baru. Baris S1 baru berarti kalau di analogi adalah baris S1 baru rumusnya baris S1 lama kan dikali dengan ini dibagi ini ya, karena yang mau dirubah baris S1 dan bilangan yang dilewati oleh kolom kunci adalah 2 dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 2 di sini, lalu dikali dengan baris X2 baru tuh. Oke, setelah dioperasikan nanti hasilnya naruhnya di sini gitu. Nah, mungkin kalian bingung kenapa di sini minus ya? Kenapa di sini minus? Karena yang tadinya minus itu harus dirubah menjadi plus. Dan sorry tadi ini seharusnya min 5 dibagi 1 kan tetap min 5 ya. Nah, ini dirubah menjadi plus. Jadi yang semula minus menjadi plus, yang semula plus menjadi minus gitu. Oke, kita buktikan lagi pada baris S2 baru. Baris ini berarti ya, kita mau bikin baru ya. Berarti S3 yang lama dikurangi ya. S3 yang lama itu kan S2 sorry. Nah, baris S2 yang lama itu ya dikurangi ini ya, karena bilangan ini terlewati oleh kolom kunci dan dilewati oleh baris yang akan dirubah. Jadi 3 ini diambil dibagi dengan 1, hasilnya 3. Karena plus dirubah menjadi minus, maka minus 3 dikali dengan baris X2 yang baru ini tuh ya, udah working. Nah, sebenarnya di tabel-tabel berikutnya, di pengoperasian berikutnya itu sama metodenya ya. Jadi kalian hanya mengulangi hal-hal yang sama sampai pada akhirnya nanti akan menemukan nilai P ini ya. Nilai P ini, baris P sudah nggak ada nilai negatifnya. Nah, di sini aku sudah mengerjakan sampai tabel ke-5. Jadi karena memang nilainya P itu udah positif, tidak ada yang negatif, berarti itu adalah indikasi ketika kalian sudah bisa berhenti mengoperasikan operasi baris dasar gitu. Nah, pada akhirnya maksimasinya pun ketemu di sini di RHS-nya. Ini kan solusi ya. Nah, dari solusi ini kelihatan yang paling besar mana. Nah, kan sudah jelas yang 88 itu.
kalau masalah operasi baris dasar ini sebenarnya kalian jangan terlalu mengteorikan ya. Jadi kalian langsung praktek, kalian pahami fundamentalnya tentang kolom kunci, baris kunci, pivot, terus bilangan target, lalu mana yang mau dirubah itu kalian pahami. Jadi pengoperasiannya seperti ini. Oke, kita ambil satu contoh lagi ya. Di sini operasi baris dasar yang pertama S2 itu diganti dengan S4. Karena apa? Karena kita sudah mengganti X yang semula S4 itu menjadi X2, yang semula S3 itu menjadi X1. Jadi selanjutnya kita akan merubah S2 menjadi S4 gitu. Jadi kita hanya merubah bilangannya, tidak merubah isinya tetap, hanya kita merubah variabelnya yang di sebelah sini ya. Lalu berikutnya baris P baru. Nah, ini kita mau rubah lagi karena masih ada minus. Nah, itu kan rumusnya, baris P baru sama dengan baris P lama ditambah 3 kali baris S4. Nah, kenapa? Karena bilangan minus 3 itu dilewati oleh kolom kunci ya, kolom kunci, dan juga dilewati oleh garis yang mau dirubah. Jadi minus 3 ini dibagi dengan 1 ini adalah bilangan target ini pivot. Oh salah, maksudnya pivot ini bilangan target, ini pivot. Lalu bilangan target ini dibagi dengan pivot, hasilnya minus 3. Nah tadi ketika dia minus, dia dirubah menjadi plus gitu ya. Nah sini makanya mendapatkan 3 tuh ya. Apalagi yang mau saya sampaikan, pengetahuan saya, pemahaman saya sampai di sini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, selagi saya bisa bantu, mungkin saya akan bantu ya. Kalau memang di luar kapasitas saya, mungkin nanti bisa saya tanyakan ke yang lebih ahli ya di bidang ini, di materi ini. Oke, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.